Assalamualaikum, selamat datang kembali di Ngobrol bareng Bu Evi. Gimana? Kalian masih semangat kan buat belajar dan menaklukkan soal-soal bahasa Indonesia? Pada video kali ini, Bu Evi akan membahas tentang teks hikayat yang masuk pada materi kelas 10. Seperti biasa, sebelum Bu Evi lanjut ke video pembahasan, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Selamat menyaksikan! Halo, seperti yang Bu Evi tadi sudah janjikan, kali ini kita akan membahas tentang hikayat. Ini tuh tadi ya sudah Bu Evi jelaskan masuk ke dalam materi kelas 10. Nah, ada yang sudah pernah membaca atau mendengar hikayat salah satu deh yang termasuk ke dalam hikayat nggak? Saya rasa sudah pernah semuanya, tetapi kamu tuh nggak tahu kalau itu termasuk ke dalam salah satu teks hikayat. Nah, jadi teks hikayat sendiri itu apa sih? Nah, teks hikayat sendiri merupakan sebuah teks narasi yang berbeda dengan narasi lainnya. Artinya apa? Iya, jelas berbeda. Artinya ini tuh bukan sembarang narasi ya. Narasi, tahu kan narasi kan? Masa iya nggak tahu? Narasi itu sebuah cerita gitu ya. Nah, yang menjadi pembeda itu adalah dalam sebuah teks hikayat itu terdapat karakteristik. Nah, itulah yang menjadi pembeda antara teks narasi yang satu ini dengan teks narasi yang lain. Kira-kira karakteristik yang menjadi pembeda itu ada apa aja sih, atau ada berapa? Ada 5. Yang pertama itu kemustahilan. Mustahil pokoknya ya, dalam sebuah cerita ada kemustahilan. Tahu nggak kemustahilan itu apa? Kemustahilan itu hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar oleh akal manusia ya. Dalam ceritanya itu ada hal-hal yang tidak bisa kita nalar gitu loh, kok gitu kan. Kadang kita kalau misalkan lagi nonton sebuah film ataupun masih membaca sebuah buku, terus kemudian terdapat sesuatu yang tidak bisa kita nalar, pasti muncul pertanyaan, loh kok bisa sih kayak gini. Nah, itu yang dinamakan dengan mustahil atau kemustahilan, nggak bisa kita nalar. Nah, contohnya saja, bayi yang lahir disertai dengan pedang dan panah. Loh, itu kan mustahil banget. Yang ada kalau misalkan di dunia nyata bayi lahir itu disertai dengan ari-ari dan tangisannya, bener nggak? Ya kan? Tetapi di sini dalam sebuah cerita itu dicontohkan kalau ada masa iya bayi dianggap benda ya? Ada seorang bayi ya yang dilahirkan, kemudian dia juga disertai dengan sebuah pedang sama panah. Nah, itu kan hal yang mustahil banget gitu kan. Nggak mungkin ada gitu. Nah, kemudian contoh yang lain misalnya seorang putri yang keluar dari gendang. Nah, ini sama-sama nih, putri raja yang dilahirkan dari sebuah gendang, kan itu mustahil banget gitu kan ya. Terus kemudian ada lagi misalkan seorang bayi yang keluar dari mentimun. Nah, itu kan juga, ya Allah, masa iya di dunia nyata ada? Yang ada itu kalau misalkan bayi itu dilahirkan dari rahim seorang ibu. Nah, itu adalah salah satu atau beberapa contoh dari kemustahilan gitu ya. Jadi mustahil banget gitu. Terus yang kedua, karakteristik yang kedua adalah kesaktian. Nah, kesaktian sendiri itu orangnya tuh nggak bisa dikalahkan, atau bahkan dia tuh punya kayak ilmu bisa terbang, bisa menghilang ya kan. Kalau misalkan kamu lihat-lihat film atau sinetron yang kayak mau nyebut merek tapi saya takut nih. Pokoknya yang kerajaan-kerajaan dulu kita itu kan pasti ada ya
yang punya ilmu bisa berubah menjadi raksasa atau bisa mengalahkan raksasa. Nah, itu namanya kesaktian gitu kan. Nah, contohnya saja ada raksasa yang memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud dan dari kuda hijau untuk mengalahkan Buraksa. Nah, contoh yang lain misalkan aja Indra Bangsawa mengalahkan Buraksa. Indra Bangsawa itu padahal seorang manusia ya, tapi dia bisa mengalahkan Buraksa ya kan. Buraksa tuh ya gede banget gitu. Nah, kemudian karakteristik yang ketiga ada anonim. Tahu anonim? Bukan antonim loh ya, anonim ini tanpa T, anonim. Nah, anonim itu merupakan salah satu ciri dari cerita rakyat, termasuk hikayat juga. Nah, anonim itu berarti tidak diketahui secara jelas nama pengarangnya. Kok bisa sih? Iya, karena cerita pada saat disampaikannya sebuah cerita itu secara lisan ya kan, secara lisan. Jadi kalau cerita dulu, zaman dulu itu tidak ada yang apa sih ya, lupa nih, mau ngomong udah ada di pikiran tapi susah untuk keluar. Tidak ada yang mengabadikan ceritanya dalam bentuk tulisan, itu nggak ada. Nah, ceritanya itu kebanyakan disampaikan melalui atau secara lisan, dari omongan satu ke omongan yang lain. Misalkan aja masih ngerumpi deh kalau zaman sekarang. Tahu nggak sih Jeng, ya kan? Ini nih tuh masa iya dia bisa lahir, ada bayi lahir dari mentimun, terus dia tuh udah punya pedang sama panah, nah kan gitu. Terus nanti kalau sudah dari obrolan satu ya kan, masa satu ke masa yang lain, pas ketemu di pasar atau di tempat kerumunan yang lain, terus dia yang salah satu dari kerumunan pertama tadi nyampaikan gitu kan, tahu nggak sih. Nah, itu yang dinamakan dengan anonim ya kan, diceritakan secara lisan dari orang satu ke orang yang lain. Karakteristik yang terakhir adalah istana sentris. Sesuai dengan namanya ada kata-kata istana nih. Istana tuh kata lainnya adalah kerajaan ya kan. Nah, jadi sebuah hikayat itu seringkali bertema dan berlatar belakang kerajaan. Contohnya saja, dalam hikayat Indra Bangsawan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan adalah raja dan anak raja, yaitu Raja Indra Bungsu dan putranya Syekh Peri dan Indra Bangsawan, dan contoh lainnya. Pokoknya intinya kalau istana sentris itu latar belakang ataupun temanya itu tentang kerajaan gitu ya. Itu tadi pembeda antara teks hikayat dengan cerita yang lain ya. Ada 4 ya, ada kemustahilan, kesaktian, anonim, dan juga istana sentris. Seperti pada cerita-cerita pada umumnya, jadi hikayat juga punya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, ada berapa nilai ya? Ada beberapa. Yang pertama itu ada nilai agama ya. Nilai agama itu berarti hubungan antara si tokoh dengan Tuhannya gitu. Intinya kalau nilai agama itu pokoknya hubungan antara si tokoh dengan Tuhannya atau kepercayaan yang dia anut gitu ya. Nah, contohnya misalkan aja, maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Nah, di situ kan ada kata-kata berdoa ya kan, doa kunut, kemudian ada sedekah juga. Itu kan hubungan antara ibaratnya kayak memohon kepada Tuhannya dengan cara berdoa dan bersedekah agar dimudahkan segala urusannya. Contoh yang lain misalkan aja, maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Di situ ada kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, menyerahkan. Nah, itu berarti dia tuh pasrah kepada Tuhan setelah berusaha. Itu juga termasuk ke dalam nilai agama. Jadi pada intinya hubungan antara si tokoh atau manusia dengan Tuhannya atau kepercayaannya.
Oke. Nah, lanjut ke nilai yang kedua, yaitu ada nilai sosial. Untuk nilai sosial sendiri sama ya. Nilai sosial itu adalah hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya gitu. Bagaimana cara kita bersosialisasi atau bagaimana cara kita menyapa orang lain, berteman dengan orang lain. Nah, itu namanya nilai sosial ya. Nah, contohnya saja, misalkan si kembar menolak dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina, tetapi Tuan Putri menerimanya dengan senang hati. Nah, di situ intinya apa sih dari contoh tersebut? Bahwasanya si putri itu tidak melihat perbedaan status sosial meskipun si kembar adalah bukan dari kastanya ya, atau ini tuh dari kasta yang rendah dibandingkan si putri, tapi si putri tetap senang hati gitu menerimanya. Nah, itu juga termasuk ke dalam nilai sosial. Pokoknya bagaimana cara kita bersosialisasi atau berhubungan dengan manusia yang lain gitu. Terus lanjut ya, nilai yang ketiga adalah nilai budaya. Nah, nilai budaya sendiri itu apa sih? Nah, untuk nilai budaya sendiri itu hal-hal yang sudah menjadi maklum atau hal-hal yang sudah biasa dilakukan gitu oleh si tokoh. Pokoknya kayak adat kebiasaannya di situ gitu ya. Nah, contohnya saja misalkan ditambahkannya bahwa Raja Kabir sudah mencanangkan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. Barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Nah, dari contoh atau penggalan contoh tersebut bisa kita lihat sendiri budaya dari cerita tersebut itu kayak semacam perjodohan dilakukan dengan sayembara ya nggak sih? Barang siapa yang bisa menemukan dompet saya, maka jika itu laki-laki akan saya jadikan suami, jika itu perempuan akan saya jadikan saudara. Nah, itu juga termasuk ke dalam budaya mereka gitu. Kebiasaan atau adat istiadat yang sudah dilaksanakan turun-temurun oleh suatu tokoh gitu ya. Lanjut ke nilai yang berikutnya, yaitu nilai moral. Nilai moral sendiri tuh nilai baik buruknya perilaku kayak gitu ya. Perilaku kita, perilaku seorang tokoh itu nilai moral. Nah, contohnya saja, Hatta datanglah ke 9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkainya susu harimau beranak muda itu. Nah, di situ bisa kita lihat bahwasanya contoh dari hikayat tersebut atau kutipan hikayat tersebut bahwa si tokoh tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu, ya kan? Dia cuma datang ke 9 orang anak raja meminta susu kambing, ya kan? Dia disangkanya susu harimau. Jadi nggak ada upaya untuk berbuat hal yang lebih baik gitu ya. Nah, intinya kalau nilai moral itu nilai yang berkaitan dengan baik buruknya sebuah perilaku. Yang terakhir ada nilai edukasi. Nah, edukasi dari bahasanya aja kita sudah tahu gitu. Edukasi itu berarti pendidikan. Nah, contohnya saja, maka anak Anda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada mualim Sufan. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa ada kewajiban belajar ilmu agama sejak usia kecil. Ada kayak nyuruh untuk mencari sebuah pendidikan gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan nilai edukasi. Pembahasan berikutnya yaitu struktur teks hikayat. Nah, karena hikayat itu merupakan bagian dari prosa yang mirip dengan cerpen, maka strukturnya pun tidak jauh beda dengan cerpen. Yang pertama ada abstraksi. Apa sih abstraksi itu? Nah, abstraksi itu ringkasan ataupun inti dari sebuah cerita yang akan kamu kembangkan menjadi rangkaian peristiwa atau gambaran awal dalam cerita.
cerita. Nah, untuk abstraksi ini sifatnya opsional, artinya boleh kamu sertakan, boleh tidak gitu ya. Boleh pakai abstraksi, boleh tidak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada orientasi. Orientasi ini itu berkaitan dengan waktu, suasana maupun tempat yang berkaitan dengan hikayat tersebut gitu. Kayak misalkan habis awalan-awalan terus kemudian kamu ada cerita kayak gini. Di suatu pagi di dalam kerajaan Sriwijaya, misalkan saja seperti itu, terdengarlah suara burung yang mengepakkan sayapnya. Nah, di situ kan ada berkaitan dengan waktu, suasana, dan juga tempat ya. Terus yang ketiga strukturnya ada komplikasi. Nah, komplikasi di sini sendiri itu berupa urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Nantinya pada bagian ini itu kita bisa mendapatkan karakter ataupun watak dari seorang tokoh cerita. Atau bisa saja menjadi sebab kerumitan mulai bermunculan gitu ya. Jadi beda juga sih nih dengan komplikasi pada umumnya. Biasanya kan kalau komplikasi pada cerita umumnya itu sebuah masalah, sebuah konflik sudah menjadi satu gitu kan. Tapi kalau pada hikayat tuh ini bisa dijadikan sebagai mencari tahu karakter-karakter dari seorang tokoh nantinya muncul. Terus bisa juga tadi baru saja masalah-masalah itu bermunculan. Jadi beda ya antara komplikasi di hikayat dengan komplikasi pada teks cerpen ataupun novel gitu ya. Terus yang ketiga ada keempat ada evaluasi. Nah, untuk evaluasi sendiri itu merupakan konflik yang terjadi mengarah pada klimaks. Nah, kalau evaluasi baru mengarah pada klimaks ya. Terus juga dia mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Berarti jadi satu nih kalau dievaluasi. Biasanya kalau yang mengarah pada klimaks itu kalau cerpen ada pada menuju konflik gitu kan. Tapi di sini dia masuknya ke evaluasi. Tapi nggak apa-apa, kita ikutin saja yang ada di buku teorinya. Berarti kalau evaluasi itu tadi istinya si konflik atau permasalahan itu baru mengarah pada klimaks, tetapi juga pada bagian ini juga terdapat penyelesaian dari masalah tersebut gitu. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, ibaratnya gitu kalau pada bagian evaluasi gitu ya. Selain ada muncul masalah, kemudian masalahnya juga langsung terselesaikan pada bagian evaluasi. Terus yang kelima ada resolusi. Nah, resolusi itu nanti pada bagian ini si pengarang mengungkapkan solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh seorang tokoh atau pelaku gitu. Jadi tadi setelah ada masalah, setelah diselesaikan, terus kemudian muncullah solusi ini gimana nih gitu kan. Setelah diselesaikan solusinya gini aja, kita gini. Nah, gitu ya. Terus yang terakhir ada koda. Koda merupakan nilai atau pelajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita. Itu tadi struktur dari teks hikayat ada 6 ya. Mulai dari abstraksi tadi berupa awalan, sifatnya opsional, boleh ada boleh tidak. Terus ada orientasi, ini kaitannya dengan waktu, suasana, terus juga tempat terjadinya suatu cerita. Terus kemudian ada komplikasi. Komplikasi di sini kita bisa tahu sifat-sifat dari tokoh dan juga muncul atau penyebab dari munculnya masalah. Terus ada evaluasi. Di sini evaluasi itu sebuah masalah mau klimaks atau memuncak, tapi juga bisa diselesaikan juga pada bagian ini. Terus kalau resolusi tadi adalah solusi dari permasalahan yang ada. Dan yang terakhir ada koda. Koda adalah apa tadi? Nilai-nilai yang dapat kita ambil dari sebuah cerita. Masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu kaidah kebahasaan hikayat. Nah, untuk kaidah kebahasaannya sendiri itu hanya ada 3. Yang pertama adalah menggunakan konjungsi. Nah, masih ingat kan konjungsi itu apa?
Nah, ini konjungsi sudah Bu Evi sering kali ingatkan kepada kalian. Materi apapun ya kan, mau di tingkat 1, 2 ataupun 3, pasti kita itu akan bertemu dengan yang namanya konjungsi. Jadi kamu itu tidak boleh melupakannya. Nah, jadi konjungsi itu apa sih? Konjungsi itu merupakan kata hubung gitu. Nah, biasanya atau pada umumnya dalam teks hikayat itu banyak menggunakan konjungsi pada setiap awal kalimat. Jadi konjungsinya itu diletakkan di awal kalimat. Contohnya saja, maka berkeinginanlah istri Khojan Maimun untuk mendengarkan cerita tersebut. Maka Bayan pun berceritalah kepada Bibi Zainab dengan maksud agar ia dapat memperlalaikan perempuan itu. Nah, di situ pada awal kalimat itu ada berapa kalimat coba? Ada 2 ya kan? Tahu kan kalimat itu apa? Masa iya nggak tahu kalimat? Kalimat itu merupakan biasanya diawali dengan huruf kapital. Huruf kapital tahu ya, huruf besar, dan diakhiri dengan tanda baca titik. Itu yang dinamakan kalimat. Jadi tadi yang Bu Evi kasih atau buat contoh itu ada berapa kalimat? Ada 2. Terus di setiap kalimat atau di setiap awal kalimatnya terdapat konjungsi maka, ya kan? Maka berkeinginanlah, kemudian ada maka Bayan pun gitu. Terus ciri atau kaidah kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata arkais. Nah, arkais itu apa sih? Arkais itu artinya kata-kata yang sudah jarang digunakan atau bahkan sudah asing di telinga kita, itu yang dinamakan dengan kata arkais. Jadi kan hikayat itu sebuah karya sastra klasik ya. Artinya usia dari hikayat itu jauh lebih tua dibandingkan usia negara kita gitu. Jadi kata-kata yang digunakan tuh kata-kata tua gitulah. Bahkan sudah jarang kita temui, itu namanya kata arkais. Pokoknya yang kata-kata tua, kata-kata yang jarang digunakan gitu ya. Nah, contohnya saja ada kata beroleh. Beroleh di sini menurut kamus kita artinya adalah mendapat ya. Terus ada kata titah. Nah, titah kan sudah jarang digunakan ya. Titah itu biasanya digunakan pada film-film kerajaan gitu. Karena tadi istana sentris. Titah itu artinya adalah kata atau perintah. Terus ada juga buluh. Buluh itu tanaman berumpun, berakar serabut, batangnya berruas-ruas, berongga, keras, dan bambu air, dan sebagainya. Itu dinamakan kata arkais ya. Terus yang terakhir ada menggunakan majas atau gaya bahasa. Nah, tetapi spesial banget untuk teks hikayat gitu. Majasnya tidak semua majas yang digunakan. Biasanya ada 2 jenis majas yang sering digunakan, yaitu ada majas antonomasia dan majas simile. Ya, bukan simile kete tapi simile ya. Untuk majas antonomasia sendiri itu merupakan majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifatnya yang menonjol. Misalkan aja kamu punya temen gendut banget, terus kamu manggil dia si gendut, gendut. Nah itu maaf ya, bukannya menjudge seorang yang gendut, cuma ini buat contoh saja gitu. Kalau misalkan contoh aja, misalkan si miskin laki bini dengan rupa kayaknya seperti di Mamah Anjing itu berjalan mencari rezeki. Nah, di situ ada kata-kata si miskin, ya kan? Si miskin tuh berarti orang yang miskin. Terus misalkan aja kamu lihat orang yang punya ciri dia itu latah gitu kan, terus kita manggil dia si latah. Nah itu pokoknya kalau majas antonomasia itu menyebut seseorang atau memanggil seseorang itu berdasarkan tadi ciri atau sifatnya yang menonjol, seperti itu. Nah berikutnya masuk ke majas simile. Nah majas simile itu majas perbandingan atau membandingkan suatu hal dengan hal lainnya, ya kan?
Kemudian kata pembandingnya itu tidak ditulis atau tidak disertai. Untuk majas simile itu punya pasangan, jadi kamu bisa membedakan mana itu majas simile dengan majas asosiasi. Mereka berdua tuh sama-sama membandingkan dua hal gitu. Tapi tadi bedanya, kalau yang majas simile itu sifat pembandingnya tidak ditulis, tapi kalau asosiasi sifat pembandingnya ditulis gitu. Itu cara membedakannya. Nah, untuk lebih mudahnya Bu Evi kasih contoh, ini ada beberapa. Yang pertama, tatapan orang itu bak pisau yang baru diasah. Ya. Bak pisau yang baru diasah. Ada kata tatapan orang. Tatapan orang dibandingkan dengan pisau. Beda banget, dua hal yang dibandingkan, ya kan? Itu tapi pembandingnya itu sifatnya dijelaskan enggak? Nah, kita lihat ada sifatnya enggak? Kita lihat sifat dari pisau yang baru diasah itu apa sih? Atau arti dari si pisau yang baru diasah itu apa? Oh, artinya tajam, ya kan? Kalau kita lihat di dunia nyata, pisau yang baru diasah itu pastinya tajam. Nah, berarti arti dari tatapan orang itu bak pisau yang baru diasah artinya adalah tatapannya sangat tajam, tetapi sifat atau kata-kata tajamnya tidak ditulis pada kalimat tersebut sehingga masuk ke dalam teks majas simile. Kita bandingkan dengan contoh yang berikutnya. Senyumnya begitu manis bagaikan buah mangga yang ranum. Ranum itu sudah matang, sudah masak gitu ya. Nah, di situ ada kata atau sifat pembanding nggak? Ada, di situ ada kata-kata manis. Kita tahu bahwa mangga kalau sudah matang itu berarti rasanya manis. Nah, kata manis atau sifat dari mangga yang sudah matang itu ditulis dalam kalimat, maka masuknya bukan lagi simile tetapi asosiasi gitu. Nah, di situ kan ada kata senyumnya begitu manis, ya kan? Dituliskan sifatnya. Nah, kalau misalkan dari asosiasi atau kalimat ini, kalimat bermakna bermajas asosiasi mau diubah ke dalam majas simile, bisa nggak? Bisa. Cukup kamu hilangkan sifat dari pembandingnya. Berarti dihilangkan kata apa? Kata manisnya. Kalau kata manisnya kamu hilangkan, maka itu disebut sebagai majas simile. Kita ubah ya. Senyumnya nggak usah kata begitu, boleh. Senyumnya bagaikan buah mangga yang ranum. Nah, itu sudah masuk ke dalam majas simile karena tadi sifat pembandingnya tidak ditulis. Seperti itu. Kalau kalimat yang pertama mau kita ubah ke dalam majas asosiasi, bisa nggak? Bisa. Tinggal kamu kasih atau tulis dalam kalimatnya sifat dari si pisau tadi. Contohnya, tatapan orang itu tajam bak pisau yang baru diasah. Paham sampai sini? Jadi simile dan asosiasi itu pada hakikatnya sama-sama membandingkan kedua hal. Tetapi bedanya apa? Kalau si asosiasi sifat pembandingnya itu ditulis, ya, disertakan, tetapi kalau simile sifat pembandingnya tidak ditulis atau tidak disertakan. Seperti itu. Nah, contoh yang lain masih banyak sih. Oh, ini di sini ada nih. Telapak tangannya seperti sebuah kapas. Nah, kira-kira ini simile atau asosiasi? Apa yuk? Iya, ini termasuk ke dalam asosiasi. Asosiasi atau simile? Ngarang kamu tuh. Simile ya. Simile karena sifatnya tidak dijelaskan. Telapak tangannya seperti sebuah kapas artinya apa? Telapak tangannya kalau kita tahu ya, kapas itu kelembut, berarti telapak tangannya sangat lembut. Kalau kita ubah ke majas asosiasi, maka bunyinya
telapak tangannya lembut seperti sebuah kapas. Nah, itu tadi perbedaan antara majas asosiasi dan juga majas simile. Di pembahasan tentang teks hikayat. Semoga bisa bermanfaat ya. Nah, seperti biasa, sebelum Bu Evi akhiri video kali ini, buat kalian yang mau tanya-tanya atau request tentang materi bahasa Indonesia lainnya, bahkan mau diskusi tentang materi bahasa Indonesia lainnya, bisa banget dengan cara komen pada kolom komentar atau DM via Instagram yang sudah Bu Evi cantumkan pada description. Bu Evi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.